Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Fitri Faiza selaku dosen pengampu mata kuliah fikih dan juga teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Miana Desa Putri dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri dan Anissa Awalia Rahmawati. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi pembelajaran yaitu hukum seputar sholat. Masuki materi yang pertama yaitu hukum seputar sholat berjamaah. Jamaah secara bahasa berasal dari bahasa Arab al-jamu'u yang bermakna mengumpulkan, dan yang dimaksud dengan sholat berjamaah adalah mendirikan sholat yang dilakukan secara berjamaah atau bersama-sama. Yang kedua yaitu hukum-hukum berkaitan dengan sholat berjamaah. Pertama, hukum sholat berjamaah bagi laki-laki. Para ulama sepakat bahwa sholat merupakan ibadah yang paling ditekankan, ketaatan yang paling mulia dan paling diutamakan. Sholat jamaah menurut pendapat yang lebih kuat adalah wajib bagi setiap muslim, lelaki, mampu, dan mukim. Kedua, hukum orang-orang yang tidak sholat berjamaah. Apabila penduduk suatu tempat tidak melaksanakan sholat secara berjamaah, maka mereka berhak untuk diperangi. Ketiga, hukum sholat berjamaah bagi wanita. Sholat berjamaah tidak diwajibkan bagi wanita dengan kesepakatan ulama, dan sholat berjamaah bagi wanita hukumnya adalah sunnah. Namun, jika kehadirannya mengundang fitnah bagi kaum wanita, maka dimakruhkan oleh sebagian ulama. Keempat, hukum mendatangi sholat berjamaah di masjid bagi kaum wanita. Bagi kaum wanita dibolehkan untuk mengikuti sholat berjamaah di masjid, meskipun sejatinya sholat di rumah merupakan tempat terbaik bagi mereka. Kelima, jumlah yang sah dalam jamaah. Menurut kesepakatan ahli fikih bahwa jamaah paling sedikit yang menjadikan sahnya sholat berjamaah adalah 2 orang, yaitu orang yang pertama sebagai imam dan yang lain menjadi makmum. Yang ketiga, macam-macam sholat yang diisyaratkan untuk berjamaah. Yang pertama, sholat Jumat. Syarat sahnya sholat Jumat adalah dikerjakan secara berjamaah, dan sholat Jumat tidak sah jika tidak dikerjakan secara berjamaah. Yang kedua, sholat jenazah. Dibolehkan sholat jenazah dengan sendiri dan disunahkan dikerjakan secara bersama-sama. Yang ketiga yaitu sholat id. Sholat berjamaah yang didirikan pada waktu sholat id termasuk syarat sahnya sholat, karena di dalam sholat tersebut terdapat khutbah sebagaimana sholat Jumat. B. Hukum seputar sholat jamak dan qashar, sholat orang sakit, dan sholat sunnah. Yang pertama, sholat jamak dan qashar. Sholat jamak adalah mengumpulkan 2 sholat dalam satu waktu, yakni sholat zuhur dengan sholat asar dan sholat maghrib dengan sholat isya. Sedangkan sholat qashar adalah memendekkan atau meringkas jumlah rakaat. Pada sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat, yaitu sholat zuhur, asar, dan isya. Hukum qashar terkait dengan safar atau melakukan perjalanan. Jadi, ketika bepergian maka diisyaratkan untuk mengqashar sholatnya. Hanya saja ulama berbeda pendapat tentang hukum qashar ketika safar. Ada yang mengatakan wajib, ada yang sunnah muakkad, dan ada juga yang berpendapat mubah. Meski begitu, semua ulama sepakat bahwa orang yang boleh mengqashar sholat adalah musafir. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Anissa Awalia Rahmawati. Hal-hal yang berkaitan dengan hukum qashar yakni A. Hanya untuk sholat yang jumlahnya 4 rakaat yaitu zuhur, asar, dan isya. B. Jika musafir bermakmum pada orang yang mukim, maka dia mengikuti imam sampai selesai dan tidak boleh qashar. C. Tidak perlu melaksanakan sholat ba'diyah. Untuk hukum sholat jamak, asalnya adalah dikerjakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Hanya orang-orang tertentu saja yang mendapatkan keringanan untuk melaksanakan sholat jamak, diantaranya A. Melakukan perjalanan. B. Orang yang sakit parah sehingga tidak memungkinkan berdiri atau duduk. C. Ada uzur yang mendesak. D. Jamaah haji yang hendak ke Muzdalifah. E. Saat hujan. Ada 2 jenis sholat jamak, yakni sholat jamak takdim dan jamak takhir. Sholat jamak takdim yaitu meringkas atau mengerjakan 2 sholat fardu sekaligus di waktu sholat yang pertama, yakni sholat zuhur dan asar dikerjakan saat waktu zuhur, sholat maghrib dan isya dikerjakan saat waktu maghrib.
Sholat jamaah takhir yaitu meringkas atau mengerjakan 2 sholat fardu sekaligus di waktu sholat yang terakhir, yakni sholat zuhur dan asar dikerjakan saat waktu asar, sholat maghrib dan isya dikerjakan saat waktu isya. 2. Sholat bagi orang sakit. Saat seseorang mengalami sakit hingga kehilangan kesadaran seperti koma dan gila, maka kewajiban sholat gugur, karena salah satu syarat sholat adalah memiliki akal sehat. Namun, jika mengalami sakit kecil seperti pusing maupun pilek, usahakan tetap melakukan sholat wajib. Ustadz Ahmad Sarwat dalam buku Sholat Orang Sakit yang diterbitkan Rumah Fikih Publishing menjelaskan hukum sholat bagi orang sakit. Beliau menjelaskan bahwa pada prinsipnya orang sakit tidak dicabut kewajiban sholatnya, namun mendapatkan beberapa keringanan. Untuk itu, dalam menetapkan bentuk-bentuk keringanan sholat, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. A. Sakit tidak menggugurkan sholat. B. Lakukan gerakan sholat yang masih bisa dilakukan. C. Keringanan sholat tidak boleh mengarang sendiri. 3. Sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah salah satu sholat yang mengiringi sholat fardu 5 waktu dan dikerjakan sebelum serta sesudah sholat fardu. Hukum mengerjakan sholat sunnah ini terbagi menjadi 2 hukum, yaitu sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Sholat sunnah rawatib muakkad terdiri dari 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, dan 2 rakaat sesudah sholat isya. Kesimpulan dan saran. Sholat merupakan inti atau kunci dari segala ibadah, juga merupakan tiang agama. Dengannya, agama bisa tegak, dengannya pula agama bisa runtuh. Sudah sepantasnya kita, sebagai umat Islam yang beriman, senantiasa untuk menunaikan sholat dan menjalankan sunnah yang telah dicontohkan oleh Rasul kepada kita, baik itu secara munfarid ataupun secara berjamaah di masjid.